Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Saktif Muhammad Saifabi Praizukli pada video pembahasan part 3 tentang materi statistika data bivariat. Nah, jadi pada part 1 kemarin kita kan sudah membahas sampai interpretasi data. Kemudian pada part 2 kita telah membahas tentang regresi linear. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita harus nih latihan soal. Nah, berikut adalah contoh soal yang akan saya bahas. Nah, eh jadi soalnya adalah saat Dea dan Madania duduk sebangku, kaki mereka bersebelahan. Pada saat yang sama, mereka melakukan perbandingan antara ukuran sepatu mereka. Nah, dihasilkan sepatu Madania lah yang lebih besar. Saat mereka berdiri bersama, ternyata mereka memiliki tinggi badan yang berbeda. Dea dan Madania penasaran tuh, bagaimana dengan siswa yang lain? Apa tuh pengaruhnya tuh? Akhirnya mereka melakukan analisis pengaruh tinggi badan dengan ukuran sepatu dengan sampel peserta didik SMA Negeri 97 Jakarta. Nah, jadi Dea dan Madania ini telah mengumpulkan data nih guys. Nah, ini adalah data yang telah mereka kumpulkan. Nah, kemudian dari data-data mereka ini muncul nih pertanyaan. Yang pertama, A. Gambarlah diagram pencar dari data tersebut. B. Bagaimana tren data tersebut? C. Tentukan persamaan garis regresi dari data tersebut. D. Seorang peserta didik SMA N97 Jakarta adalah seorang kapten tim basket yang ingin melakukan pertandingan di SMA N38 Jakarta. Ia ingin membeli sepatu basket baru di toko sepatu dekat rumahnya. Ia memiliki tinggi badan 190 cm. Berapakah prediksi ukuran sepatu basket yang harus ia beli? Ani adalah peserta didik SMA N97 Jakarta yang akan menghadiri lomba fashion show di pagelaran Jakarta 2024. Demi memenangkan lomba tersebut, ia berniat untuk menyewa sepatu toko di milik tetangganya. Jika diprediksi ukuran sepatu milik Ani adalah 45, berapakah tinggi Ani? F. Jadi jelaskan tingkat hubungan antara tinggi badan dan ukuran sepatu berdasarkan nilai koefisien korelasinya. Dan G, apakah tinggi badan berpengaruh terhadap ukuran sepatu peserta didik SMA Negeri 97 Jakarta? Jika ya, seberapa besar pengaruhnya? Nah, terus kita disuruh nih jelaskan jawaban kita nih. Oke, yang pertama itu kita gambar diagram pencara. Jadi untuk menggambar diagram pencara ini kita hanya perlu uh, menulis data-datanya itu dalam bentuk diagram pencara, guys. Nah, terus tadi pertanyaan yang kedua itu gimana sih tren datanya itu? Tren datanya itu cenderung menunjukkan linear. Kenapa sih? Karena pola penyebaran datanya itu mendekati bentuk garis lurus tuh, guys. Makanya kita sebut linear. Nah, terus yang ketiga itu kan tentukan persamaan regresi. Nah, untuk menentukan persamaan regresinya itu kita tuh harus nyari nilai sigma X, sigma Y, terus kita cari X kali Y untuk menentukan sigma X kali Y-nya, terus kita harus mencari X kuadratnya untuk menentukan sigma X kuadrat ya, terus kita harus menentukan Y kuadratnya untuk menentukan sigma Y kuadrat ya. Pokoknya ini adalah hasil data yang telah dicari ya guys. Nih kita lihat tuh yang hijau-hijau itu yang kita masukin ke rumus. Nah, untuk rumusnya sendiri itu kan kita masukin nih N kali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, datanya itu ada 40 nih guys. Jadi 40 terus sigma X kali Y dimasukkan, terus dikurang sigma X dimasukkan, sigma Y dimasukkan per 40 itu tadi banyak datanya dikali sigma X kuadrat terus dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, terus hasilnya menunjukkan B-nya itu bernilai 0,212. Nah, kemudian N nih, banyak datanya itu kan 40 ya. Nah, berarti kita harus untuk menentukan nilai A-nya itu kita harus mencari X bar Y bar dulu. Dihasilkan 162 dan 40,1 kan. Nah, terus untuk persamaan regresinya, untuk persamaan maksudnya untuk mencari nilai A-nya, kita bisa masukkan rumus Y bar dikurang B dikali X bar. Setelah kita dapat nilai ini nih, kita mendapatkan hasil 5,756. Nah, terus persamaan regresinya itu berarti Y topi sama dengan 5,756 ditambah 0,212X. Nah, kemudian untuk soal prediksi ini nanti kita masukkan nilai angkanya itu, ini kan dia tingginya 190 ya. Berarti kita masukkan ke persamaan regresinya yaitu Y topi sama dengan A plus BBX.
Untuk X-nya sendiri itu 190, kita masukkan menghasilkan nilai ya topi 46. Berarti interpretasinya itu berarti jika peserta didik tersebut memiliki tinggi 190 cm, maka prediksi ukuran sepatu yang harus ia beli adalah sepatu basket ukuran 46. Nah, kemudian yang E nih. Prediksi jika ukuran Ani 4 ukuran sepatu milik Ani adalah 45. Berarti di sini Y-nya itu diketahui 45, tapi di sini yang tidak kita ketahui adalah nilai X-nya. Untuk mencari nilai X-nya adalah kita hanya perlu melakukan pemindahan aljabar ya guys. Kemudian setelah kita masukkan nilai-nilainya ini menghasilkan 185 cm. Nah, berarti interpretasinya itu jika Ani diprediksikan memiliki ukuran sepatu 45, maka tinggi Ani adalah 185 cm. Nah, kemudian untuk menentukan koefisien korelasinya itu kita artinya di sini mencari R, guys. Gimana sih rumus ya? Sigma X kali Y dikurang N X bar kali Y bar per akar sigma X kuadrat dikurang N sigma X N dikali X bar kuadrat dikali akar sigma Y kuadrat dikurang N dikali Y bar kuadrat. Kita masukin angka-angkanya semuanya yang telah kita cari pada tabel sebelumnya ya guys. Setelah ini kita mendapatkan hasil bahwa nilai R-nya 0,933. Nah, berarti kan 0,933 itu rentangnya itu dari 0,8 sampai 0,999. Berarti ini bisa kita katakan sangat kuat ya guys hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, terus untuk koefisien determinasi itu sendiri kan rumusnya itu R besar sama dengan R kuadrat dikali 100%. Nah, di sini 0,933 kuadrat itu sama dengan 0,87. 0,87 dikali 100% menghasilkan nilai 87%. Berarti interpretasinya itu dapat disimpulkan bahwa tinggi badan peserta didik memiliki pengaruh sebesar 87 besar terhadap ukuran sepatu peserta didik, sedangkan pengaruh variabel lainnya itu hanya 13%. Berarti sebagian besar pengaruhnya itu ada pada tinggi badan nih guys, ukuran sepatunya. Nah, ini untuk interpretasi data keseluruhannya ya guys. Berarti berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa semakin besar tinggi badan siswa, maka ukuran sepatunya juga akan semakin besar. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya Sakif Muhammad Saif Habib Rezukli selaku perwakilan kelompok 3. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.